Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Jumpa lagi di Sapa Salam Podcast yang dilaksanakan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lux Mame. Hari ini mungkin kita bahas tentang rehab ya Pak. Program rehab JKN. Rehab itu gimana Pak? Rehabilitasi atau seperti apa? Untuk sebentar ya Pak ya. Siap. Kita perkenalkan dulu, ada Pak Kurnia Idaman Kalbu Adi Harahap selaku Kepala Bagian PKP ya Pak ya? PKP. Oke Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak Kurnia, program rehab dalam JKN itu program apa Pak sebenarnya? Baik, untuk rehab itu sendiri itu adalah singkatan, rehab itu adalah kepanjangan dari rencana pembayaran bertahap. Itu tujuannya sebenarnya untuk memudahkan peserta kita khususnya PBPU yang memiliki tunggakan untuk dapat melunasi atau menyelesaikan tunggakan mereka. PBPU berarti peserta mandiri ya Pak? Ya, peserta mandiri. Di sini dia tidak melihat kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ini untuk seluruh peserta PBPU mandiri. Dengan catatan memiliki minimal tunggakan itu di atas 3 bulan atau 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Oke. Berarti perlu kita garis bawahi program rencana pembayaran bertahap ini untuk peserta JKN yang membayar iuran secara mandiri ya Pak ya? Siap, iya. Kalau untuk mandiri. Yang lain enggak ya Pak? Untuk yang lain tidak ada. Kalau misal untuk penerima upah sebenarnya untuk badan usaha ada, tapi itu nanti cicil ataupun tapi nanti dengan itu prosedurnya nanti ada laporan, kita menilai laporan keuangan perusahaan, nanti ada laporan bahwa mereka kesulitan keuangan. Itu untuk bisa juga sebenarnya, tapi itu tersendiri. Kalau lain lagi ya Pak ya. Kalau rehab ini fokusnya itu untuk peserta BPPU atau peserta mandiri. Peserta mandiri yang membayar iuran nominal ya Pak ya? Iya, secara mandiri ya. Ada yang 150.000, ada yang 100.000 dan ada yang 35.000. 35.000 ya Pak ya? 35.000. Ya harusnya 42.000 ya Pak? 42.000 di sana ada selisih 7.000 itu disubsidi oleh pemerintah sebenarnya. Iya, di sana nanti 4.200 disubsidi lagi itu pemerintah pusat melalui APBN dan 2.800 disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Berarti khusus untuk peserta-peserta yang membayar iuran secara mandiri ya Pak? Iya benar. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu minimal tunggakannya itu 3 bulan ya Pak ya? Di atas 3 bulan. Oh, di atas 3 bulan. Di atas 3 bulan baru bisa mengikuti. Atau 4 bulan, minimal 4 bulan. Bisa ikut program rehab. Iya. Peserta dengan terdaftar sebagai peserta mandiri, punya tunggakan iuran minimal 4 bulan, dia bisa ikut program rehab ya Pak? Iya. Rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Kemudian Pak, apakah program rehab ini keuntungannya apa Pak untuk si masyarakat atau si pesertanya? Keuntungannya mungkin kan banyak nih peserta kita yang mungkin selama ini ya dari sisi ekonomi mungkin agak susah membayar atau mungkin lupa lah misalkan jadi sehingga tunggakan ini sudah menumpuk nih, sudah besar nih, sampai dengan mungkin di atas 1 tahun atau sampai dengan 24 bulan. Tujuannya ya itu tadi, biar mereka ini bisa mencicil, merencanakan pembayaran mereka ini sesuai dengan kemampuan mereka. Itu sebenarnya jadi memudahkan mereka biar bisa mencicil dan nanti kartunya bisa aktif kembali sebenarnya. Itu sih sebenarnya tujuannya mengapa program ini dibuat. Nah, untuk program rehab ini sendiri Pak, misalnya nih si pesertanya daftar program rehab. Lantas apakah tunggakannya itu hilang atau maksudnya tunggakannya itu bisa terhold dulu dan kartunya langsung aktif atau seperti apa Pak? Oh tidak, kalau untuk rehab ini dia tidak, misalnya nih peserta mendaftar nih rehab, itu kartunya tidak aktif. Belum aktif. Tidak aktif, dia itu aktif kembali kartunya itu sampai dengan tagihannya atau tunggakan iurannya itu selesai sampai dengan lunas. Itu yang kemarin pada saat kita COVID ya kalau nggak salah itu pada saat COVID kemarin memang ada yang namanya program relaksasi. Tapi itu memang ditujukan pada saat COVID kemarin dan sekarang tidak ada lagi dan
Sekarang itu program rehab di mana peserta memang boleh mengikuti program ini minimal tunggakan 4 bulan dan kartunya aktif kembali setelah tunggakan tersebut lunas gitu. Dengan nanti batas maksimalnya dia itu sebenarnya nanti 12 kali cicilan dia untuk pembayaran. 12 kali 12 cicilan. kali cicilan. Oke. Misal dia menunggak 24 bulan nih. Berarti nanti dia bisa mencicil dengan batasan maksimal itu nanti 12 kali bayar lah. 12 kali bayar. Ya. Berarti memang seperti cicilan ya, Pak ya? Iya, Benar-benar sebenarnya dia seperti mencicil, iya benar. Mungkin kan karena sudah tunggakannya, iurannya sudah menumpuk, ya mungkin kan untuk sekali bayar, misal mereka punya misal mereka satu keluarga ada 4 orang, sudah berapa kalau misal kita kalikan sampai dengan 24 bulan misalnya. Jadi di sana dibuatlah program ini biar mereka bisa mencicil kembali, biar bisa kartunya aktif kembali seperti itu. Oke, Pak. Kemudian Pak, mungkin yang mau ditanyain juga nih Pak kan, ini untuk tunggakan atau misalnya iuran yang tertunggak itu murni hanya iuran kan Pak? Nggak ada denda, nggak ada denda persentase dari iuran itu nggak ada kan Pak? Karena kan kita sekarang tidak ada lagi denda keterlambatan pembayaran. Yang ada itu kan hanya denda pelayanan, itu pun pada saat nanti peserta kita ini mengakses pelayanan rawat inap. Kalau untuk denda pelayanan ya, kalau misal nanti nih lunas, misal kita sebutkan lunas lah tunggakan rehabnya tadi selesai nih. Pada saat 45 hari setelah tunggakan ini lunas, ya dia tetap terkena denda pelayanan tadi ya Pak, saja, tapi bukan tidak denda iuran tidak ya ada Pak? denda yang berhubungan lagi dengan iuran tidak ada. Iuran misal 12 bulan, ya udah 12 bulan kalikan 12 bulan, ya itulah yang dia harus bayarkan. Oke, berarti secara umum dalam JKN ini memang tidak ada lagi yang namanya denda iuran ya Pak? Denda keterlambatan pembayaran iuran sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan. Berarti memang berapa iuran bulanan, disitulah jumlah tertunggaknya ya Pak. Tidak ada persentase dendanya lagi, tidak ada tambahan-tambahan lainnya lagi lah Pak ya. Hanya iuran yang iurannya tertunggak saja ya, yang Pak, dia ya. bayarkan. Iya benar. Kemudian Pak, tadi maksimal bulannya ada nggak Pak untuk bulan tertunggak yang rehab ini? Karena kalau kita sendiri kan BPJS Kesehatan sesuai Perpres kan kita tunggakan yang kita tagihkan kepada peserta kan maksimal 24 bulan. Jadi minimalnya tadi 4 bulan sampai dengan batas maksimal itu 24 bulan. 24 bulan. Lebih dari 24 bulan itu nggak tercatat lagi ya Pak? Nggak tercatat nanti lagi. Dia setara namanya untuk perhitungannya nanti yang paling tua usia bulan tunggakannya nanti akan terhapus muncul terus ke bawah seperti itu. Jadi dia tetap memperhitungkan selama 24 bulan. 24 bulan. Lebih dari itu memang tidak ada dihitung dan lagi itu ya tidak Pak? bisa dihapuskan karena itu termasuk dengan utang negara. Jadi walaupun misal peserta kita ini pindah segmen lah kita sebutkan. Iya benar. Apalagi di JKA di Aceh ini ya Pak ya? Misal pindah ke segmen PBPU Pemda namanya atau yang JKA nih yang kita sebutkan JKA di yang sini. khusus di Aceh ya Pak ya? Pindah ke segmen JKA. Misal satu saat dia merasa sudah mampu nih, saya mau pindah lagi lah ke PBPU. Sementara dulu saat dia beralih ke PBPU, dia masih ada tunggakan. Ya, masih dia tercatat. kembali ya tunggakan ini ya tetap harus muncul. dilunasi ya Pak. Tetap dilunasi. Makanya ya walaupun sebenarnya si peserta kita ini pindah segmen ke JKA lah kita sebut. Ke yang iurannya Sebaiknya dibayar pemerintah. Mereka juga diperkenankan ikut rehab karena dia dulu segmennya PBPU. Itu diperbolehkan Pak? Dibenarkan. Yang misalnya nih dulunya dia PBPU, kemudian ya mungkin alhamdulillah dia masuk PNS nih ASN. Ya itu juga diperbolehkan selama memang ada tunggakannya. Ya udah selesaikan saja tunggakannya melalui program rehab, kan lebih meringankan nih. Misal kalau dia punya tunggakan 12 bulan kan, bisa juga dia ya tidak sekaligus untuk membayarkan tunggakannya. Nanti selanjutnya nanti kan dia sudah dijamin di sebagai mungkin di ASN seperti itu. Begitu. Berarti Pak untuk rehab ini nggak hanya kartu-kartu atau peserta non aktif ya Pak ya, kayak Bapak bilang tadi misalnya dia beralih segmen nih ke PNS. Berarti kan yang mandirinya tadi kan masih lanjut nih kan Pak. Intinya sebenarnya tunggakan dia di segmen PBPU tadi. Itu yang bisa dia ikutkan untuk program rehab. Tidak mengganggu ke segmen selanjutnya ya Pak. Cuman tetap tercatat. Tetap tercatat sebagai hutang di negara. Cuma kemudian nanti mungkin yang tadi misal kita sebutkan dia udah merasa mampu nih kembali ke PBPU. Mandiri. Nanti itu muncul loh. Ini kok ada lagi ya? Dulu dia
karena dia dulu masih memiliki tunggakan. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya program ini membantu sekali sebenarnya kalau misal bagi mereka yang sudah beralih segmen tadi. Beralih segmen, iya benar-benar Jadi Pak. nggak terlalu memberatkan. Dan di sistem JKN sendiri pendaftaran peserta itu kan 1 KK ya Pak ya? Ya, memang 1 1 KK. KK. Jadi Iya. tunggakan atau cicilannya itu memang Iya. untuk 1 KK juga ya Benar, Pak? dan memang itu dia tadi, ini kan 1 KK nih semua, satu keluarga. Benar. Minimal di dalam satu keluarga itu memang harus memiliki tunggakan 4 bulan tadi. Kalau ada saja satu yang misalnya ada yang bayi baru lahir kita sebutkan. Sementara akumulasi tunggakan dia kan belum mencapai belum 4 bulan mungkin Pak. Belum 4 bulan, itu nggak bisa. Jadi harus satu keluarga itu harus satu kesatuannya itu 4 bulan. Iya, 4 bulan memang mereka semua. Iya, karena memang ini diperuntukkan membantu mencicil ya iya, Pak. membantu mencicil. Iya. Jadi kalau memang sebelum 4 bulan bisa membayar secara lunas langsung ya betul, Pak. Iya, secara lunas. Nggak perlu dicicil dan nggak perlu di apa kita buat jadwal pembayarannya selama setahun tadi yang kayak Bapak bilang tadi ya Pak ya. Kemudian Pak, mungkin yang terakhir untuk masyarakat yang mau mendaftar rehab nih, masyarakat yang sudah menunggak, mungkin sudah menunggak lebih dari 4 bulan kan, dan mereka punya tunggakan iuran, mereka bisa mendaftar di mana Pak? Karena supaya nggak apa namanya, supaya tidak berlarut-larut nih Pak kan, tunggakannya tidak berlarut-larut, supaya bisa mereka cicil nih, kan mereka apa namanya harus mendaftar ya kan Pak, program rehab ini harus mendaftar. Harus mendaftarkan diri memang. Iya, mendaftarkan diri. Itu di mana Pak? Bisa itu sebenarnya kan kita sudah ada mobile JKN nih, dari mobile JKN kalau misal mager nih, malas nih, kantor nih, ya udah. Iya benar Pak. Gunakan saja aplikasi mobile JKN atau mungkin bisa kontak ke care center kita di 165. Atau ya kalau memang rajin pingin jalan-jalan ya mungkin boleh datang ke kantor terdekat ya Pak. Nanti langsung ke bagian pelayanan peserta. Pelayanan pengaduan peserta. Di sana nanti peserta bisa mendaftarkan diri untuk menjadi peserta program rehab. Dia itu daftarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Tapi untuk khusus Februari dia sampai dengan tanggal 27. Sampai tanggal 27. Berarti memang dibuka kesempatan seluas-luasnya ya Pak ya. Untuk apa namanya? Untuk mendaftarkan atau melunasi atau istilahnya membayar lah Pak, membayar iuran secara rutin ya Pak ya. Mungkin tambahan pertanyaan nih Pak, karena dengar-dengar kan BPJS Kesehatan atau JKN ini menjadi salah satu syarat pendaftaran atau pengurusan administrasi seperti SIM, STNK ya Pak ya. Nah, apakah peserta mandiri yang nunggak nih Pak, nunggak kan? Terus dia belum bayar nih. Kalau mengurus SIM atau STNK itu nanti kan apa namanya termention lah Pak bahwa dia punya tunggakan itu. Nah, apakah dengan pendaftaran rehab ini bisa Pak, bisa untuk dilanjutkan pengurusan administrasinya? Kalau untuk administrasi ini kurang apa nih? Kurang mungkin nanti bisa kita koordinasikan dengan Pak Bahar yang mungkin di bagian pesertaan. Iya. Mungkin lebih lanjut lagi ya Pak ya. Karena memang kan mereka ini mendaftar nih, mendaftar belum tentu juga memang mereka peserta kita ini bersedia membayar gitu. Ada juga sih memang mencoba mendaftar saja, tetapi tidak lanjut ke pembayaran. Ada yang misalnya dia daftar nih, kemudian bayar sekali atau 2 kali, kemudian putus gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau memang case-nya mungkin pendaftaran di tadi untuk di pengurusan administrasi dia di mungkin kepesertaannya mungkin itu mewajibkan harus aktif atau harus seperti apa nanti kita karena rehab ini kan itu tadi nih, kalau belum lunas kan belum aktif nih kartunya seperti itu gitu sih mungkin nanti kalau untuk yang kepesertaan bisa kita langsungkan ke Pak Bahar lagi ya Pak ya. Mungkin kalau untuk menyatakan etikat dia baik untuk melunasi sampai dengan administrasi untuk melunasi bersedia melunasi mungkin bisa seperti itu. Oke Pak, berarti memang pada dasarnya itu rehab ini untuk membantu kayak reminder gitu ya Pak ya, kayak salah satu metode. Gini sih, orang yang sudah ibaratnya macam terlilit utang udah numpuk. Ya dibantu caranya ya Pak. Ya udah gunakanlah ini, nanti bisa lunas, bisa digunakan. Memang sih tidak bisa langsung digunakan. Makanya sebenarnya bayarlah iuran setiap tanggal 10 kan sebenarnya. Maksudnya kalau seperti ini kan sudah menumpuk ya namanya juga ini kan
ya seperti istilah kan, lama-lama sedikit lama-lama jadi Jadi bukit bukit, kan. betul, Pak, Banyak betul. juga ya pas pada saat tunggakan menunggak seperti itu, tahu-tahu kita butuh pelayanan kesehatan, kan jadi suatu masalah juga Benar, jadinya benar. kan. Masalah baru ya, Pak. Iya. Selain ada masalah Jadi, kesehatan, ada masalah ini lagi ya, Pak. Mm-mm. Jadi alangkah baiknya sebenarnya ya yang ya peserta-peserta kita yang memiliki tunggakan ini, ya khususnya mungkin sudah sulit nih untuk menyelesaikan karena semakin besar tunggakannya, ya Secara ikuti langsung saja ya. lah, ikut Yang saja. susah Mungkin, secara langsung mungkin untuk ikutilah membayar cicil. cash, mungkin misal kita sebutkan tagihannya sudah sampai 1 juta misalkan, mungkin 1 juta uang cash ini kan sangat berarti nih. Iya, Dengan benar, ikut Pak. rehab tadinya misal yang tunggakannya 1 juta kan bisa dipecah-pecah nih Jadi 12 kali ya, Pak. mungkin jadi 250.000 jadi 4 kali kan. Ya kan sangat meringankan kan, seperti itu sih. Oke, Pak, mungkin cukup sekian informasi terkait rehab dalam program JKN. Terima kasih Pak Kurnia atas Sama-sama, terima kasih, penyampaian Kak Putri. informasinya. Mungkin nanti terkait apa tuh namanya yang pengurusan administrasi kita langsung tanyakan Siap, ke oke. Pak Boleh, kita nanti Baharudin bisa saja. berkoordinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.